Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, inilah kisah detail mukjizat Nabi Ibrahim yang tak hangus ketika dibakar oleh kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Saruh bin Rohu bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Syam bin Nabi Nuh alaihissalam. Al-Hafidh Ibnu Asakir telah menceritakan tentang biografi Nabi Ibrahim di dalam kitab tarikhnya dari Ishaq bin Bashar Al-Khalili, penulis kitab Al-Mubtada, bahwa nama ibunda Nabi Ibrahim adalah Amilah. Sementara itu, Al-Kalabi berkata, nama ibunda Ibrahim adalah Buna binti Karbita bin Karthi, salah seorang dari Bani Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Ibnu Asakir juga meriwayatkan dari jalur riwayat lainnya dari Ikrimah bahwa ia pernah berkata, Ibrahim alaihissalam diberi gelar Abu Ad-Daifan. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Ibrahim dilahirkan di Babilonia. Alasannya karena berdasarkan dalih bahwa beliau pernah mengerjakan sholat di sana ketika beliau mengunjungi Nabi Lut keponakannya. Menurut ahli sejarah, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Mereka pun pindah ke tanah air bangsa Kan'an, yaitu Baitul Maqdis. Setelah itu mereka bertempat tinggal di Haran, yang saat itu masih merupakan bagian wilayah Kaldaniyun. Mereka juga menetap di Jazirah Arab dan Syam. Mereka menyembah 7 bintang. Orang-orang yang membangun kota Damaskus juga menyembah 7 bintang. Mereka menghadap kutub selatan dan menyembah 7 bintang dengan seremoni peribadatan yang dilakukan dengan upacara dan perbuatan. Oleh karena itu, setiap pintu dari 7 pintu kuno di Damaskus memiliki relief gambar yang melukiskan 7 bintang tersebut. Dengan kepercayaan itu, mereka melakukan seremoni ibadah, berhari raya dan berkurban. Penduduk Haran menyembah bintang dan berhala. Dan semua penduduk bumi saat itu merupakan komunitas orang-orang kafir, kecuali Ibrahim Khalilullah, istri beliau, dan Nabi Lut alaihissalam, keponakan beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang dipersiapkan Allah sebagai rasul dan bertugas melenyapkan kesesatan, kebatilan, dan menanamkan ajaran tauhid. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga Nabi Ibrahim alaihissalam dari segala bentuk kesesatan dan kebatilan. Dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mendakwahi ayah kandungnya, karena ayahnya termasuk orang yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang paling tulus untuk menasehati ayahnya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran Surah Maryam ayat 41 hingga 48. Ceritakanlah kisah Ibrahim di dalam Alkitab ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahwa engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka engkau menjadi kawan bagi setan. Ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti juga, niscaya engkau akan kurajam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Selain kepada ayahnya, Nabi Ibrahim juga berdakwah kepada kaumnya. Adapun penduduk Babilonia adalah kaum yang menyembah berhala. Mereka diperingatkan oleh Ibrahim melalui dialog dan perdebatan bahwa penyembahan berhala merupakan perilaku yang sesat, menyimpang, hina dan batil. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 25.
Ibrahim berkata, "Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kalian dalam kehidupan dunia ini. Kemudian pada hari kiamat sebagian kalian mengingkari sebagian dan sebagian kalian melaknati sebagian. Dan tempat kembali kalian ialah neraka, dan sekali-kali tidak ada bagi kalian seorang penolong pun." Nabi Ibrahim mendakwahi dengan berusaha menyadarkan mereka bahwa berhala yang mereka sembah tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak bisa melihat, mendengar, dan juga tidak bisa makan dan tidak bisa melakukan apapun. Beliau menyeru kepada kaumnya untuk menyembah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, yang memberi petunjuk kepadanya, memberikan makan dan minum, yang apabila ia sakit maka dialah yang menyembuhkannya, yang akan mematikannya dan kemudian menghidupkannya kembali. Terdapat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 52. Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, "Patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadah kepadanya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati ayah-ayah kami menyembahnya." Mereka beralasan bahwa hal itu mereka lakukan karena mengikuti tradisi orang tua dan nenek moyang. Mereka merasa tidak menyembah Tuhan-Tuhan tandingan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun bersumpah untuk melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya itu. Setelah mereka pergi meninggalkan Ibrahim menuju acara pesta mereka pada hari raya. Mereka mempunyai tradisi hari raya yang diperingati setiap tahun. Ketika hari raya tiba, mereka berbondong-bondong menuju pusat kota. Saat itu ayah Nabi Ibrahim mengajak beliau untuk menghadiri perayaan itu. Tetapi Nabi Ibrahim menolaknya seraya berkata, "Sesungguhnya aku sedang sakit." Ibrahim memberikan alasan tersebut kepada kaumnya agar beliau dapat mencapai tujuannya menghinakan berhala-berhala mereka dan menolong agama Allah yang hak. Nabi Ibrahim ingin menghilangkan kebatilan kaumnya yang menyembah berhala itu. Berhala-berhala itu sudah saatnya dilenyapkan dan dihinakan. Ketika kaumnya pergi ke tempat pesta hari raya, kemudian Nabi Ibrahim segera pergi secara diam-diam dan menemui berhala-berhala yang disembah kaumnya dalam ruang peribadatan yang besar. Mereka telah meletakkan aneka makanan sesaji yang dihadapkan di depan berhala-berhala itu. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada berhala-berhala itu sebagai bentuk hujatan dan ejekan kepadanya, "Mengapa kalian tidak makan? Mengapa kalian tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Hal ini tercantum dalam Quran Surah As-Saffat ayat 91 hingga 92. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu dengan tangan kanannya, karena tangan kanan itu biasanya lebih kuat, lebih bertenaga dan lebih cepat dalam melakukannya dibandingkan dengan tangan kiri. Berhala-berhala itu pun hancur luluh berantakan akibat pukulan martil besar yang ada di tangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala kecuali yang paling besar. Nabi Ibrahim sengaja meletakkan martil besar miliknya di tangan patung yang paling besar itu sebagai isyarat bahwa ia merasa cemburu dengan adanya patung-patung kecil yang ikut-ikutan disembah bersamanya. Setelah mereka pulang dari perayaan, mereka pun sangat terkejut melihat keadaan patung-patung yang biasa mereka sembah itu hancur luluh berantakan. Lalu mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya ia termasuk orang yang zalim." Hal ini tercantum dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 59. Hal ini menjadi bukti yang sangat nyata jika saja mereka mau berpikir tentang peristiwa yang telah menimpa Tuhan-Tuhan sesembahan mereka itu, dan andaikan patung-patung itu benar-benar sebagai Tuhan, maka pastilah patung-patung itu bisa mempertahankan diri dari gangguan siapa saja yang hendak mencelakainya. Lalu sangkaan mereka tertuju kepada Nabi Ibrahim bahwa beliaulah yang telah menghancurkan berhala-berhala itu. Menurut Ibnu Mas'ud, tuduhan mereka kepada Nabi Ibrahim itu berdasarkan kata-kata hinaan yang pernah dilontarkan oleh Nabi Ibrahim sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Quran Surah Al-Anbiya ayat 57, "Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian sesudah kalian pergi meninggalkannya." Setelah itu, mereka berencana untuk membawa Nabi Ibrahim di hadapan para tokoh masyarakat agar mereka menyaksikan ucapannya dan mendengarkan penjelasannya di hadapan para saksi yang terpilih. Dengan demikian, mereka akan menentukan hukuman yang layak baginya.
Kesempatan seperti itu justru yang sangat diharapkan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah, yaitu semua masyarakat ramai-ramai berkumpul. Dengan begitu, Nabi Ibrahim bisa menjelaskan alasannya atas kebatilan dan kesesatan kaum yang menyembah berhala itu. Lalu setelah semua orang berkumpul, mereka bertanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya." Hal ini tercantum pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 62 hingga 63. Selanjutnya, Nabi Ibrahim melontarkan suatu perkataan yang telak kepada mereka. Coba tanyakan saja kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Ucapan Nabi Ibrahim tersebut bertujuan untuk menggiring opini publik bahwa patung atau berhala itu sama sekali tidak dapat berbicara. Patung atau berhala tidak bisa melakukan apa-apa, sebagaimana benda-benda mati lainnya. Kemudian mereka berkata kepada diri mereka sendiri, "Sesungguhnya kalian adalah orang yang menganiaya diri sendiri." Mereka mengucapkan itu karena mereka meninggalkan berhala-berhala sesembahan mereka tanpa ada yang menjaga dan mengawasi. Mereka pun merasa malu dan kebingungan atas keburukan berhala itu. Kemudian mereka mengatakan, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa berhala-berhala ini tidak dapat berbicara." Maksudnya adalah, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau sudah mengetahui kalau patung-patung itu tidak dapat berbicara. Lalu mengapa engkau masih menyuruh kami bertanya kepadanya?" Saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada mereka, "Lalu mengapa kalian semua menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kalian? Ah, kalian, dan apa yang kalian sembah selain Allah, apakah kalian tidak memahami?" Quran Surah Al-Anbiya ayat 66 hingga 67. Setelah mereka kalah dalam berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka berencana untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka segera mengumpulkan kayu bakar dari berbagai tempat. Selanjutnya, mereka berbondong-bondong pergi ke tempat lingkaran Hawiyah atau tanah galian yang besar. Mereka meletakkan kayu-kayu di dalamnya dan membakarnya hingga api tampak membumbung tinggi dengan dahsyat. Sebelum itu, tidak ada kobaran api sedahsyat itu. Setelah semuanya dipersiapkan, mereka meletakkan Nabi Ibrahim di timbangan atau ayunan manjanik yang dibuat oleh seseorang bangsa Kurdi yang bernama Hasan. Ia orang yang pertama kali membuat manjanik. Selanjutnya, Allah membenamkannya ke dalam bumi dalam keadaan menjerit-jerit hingga hari kiamat. Mereka mengikat dan memborgol Nabi Ibrahim. Saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam membaca, "La ilaha illa anta subhanaka rabbul alamin, lakal hamdu wa lakal mulku, la syarikalak," yang artinya, "Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, Tuhan semesta alam, segala puji bagimu dan segala kekuasaan hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu." Lalu ketika Nabi Ibrahim diletakkan di ayunan manjanik dalam keadaan tubuh terikat dan tangan diborgol, lalu dilempar dari alat pelontar itu ke api, pada saat itulah beliau mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil juga pernah diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapat suatu informasi sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 172 hingga 174 yang artinya, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya manusia kaum Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka." Perkataan itu justru menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Sebagian ulama salaf menyebutkan bahwa pada saat genting itu, malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi Ibrahim seraya berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan?" Ibrahim jawab, "Kalau kepadamu, aku tidak butuh bantuan apapun." Bahkan menurut riwayat Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, malaikat yang menurunkan hujan mengatakan, "Kapan saja aku diperintahkan, maka aku langsung menurunkan hujan. Sesungguhnya perintah Allah itu lebih cepat." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim."
Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Pada hari itu, api tidak bermanfaat bagi penduduk bumi dan tidak ada sedikit pun bagian tubuh Ibrahim yang terbakar oleh api itu, kecuali tali pengikatnya. Ad-Dahhak berkata, diriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam bersama Ibrahim saat itu. Ia mengusap keringat yang menempel di wajah Ibrahim dan tidak ada sedikit pun yang terbakar oleh api, kecuali tali pengikatnya. As-Sadi berkata, saat itu Ibrahim juga ditemani oleh malaikat pemberi naungan. Ibrahim alaihissalam berada di tengah-tengah lingkaran yang sekelilingnya terdapat api, sehingga beliau merasa seperti berada di taman yang sejuk. Orang-orang melihatnya, tetapi mereka tidak dapat menjangkaunya, sementara Ibrahim tidak berusaha keluar darinya. Abu Hurairah juga meriwayatkan, ia berkata, kata-kata terbaik yang diucapkan oleh ayah Ibrahim ketika melihat anaknya dalam keadaan seperti itu, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu, wahai Ibrahim. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ikrimah bahwa saat ibunya Ibrahim alaihissalam melihat anaknya dalam kondisi seperti itu, ia berkata, wahai anakku, aku ingin sekali datang kepadamu. Berdoalah kepada Allah agar Dia menyelamatkan aku dari panasnya api yang ada di sekelilingmu. Ibrahim menjawab, ya. Sang ibu pun berjalan mendekati Ibrahim sehingga ia tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Setelah berhasil mendekati Ibrahim, ia langsung merangkul, memeluk dan menciumnya, lalu ia kembali lagi. Minhal bin Amr meriwayatkan, ia berkata, dikabarkan bahwa Ibrahim berada di api itu selama 40 atau 50 hari. Ibrahim berkata, pada hari-hari dan malam-malam itu, aku benar-benar merasakan kehidupanku yang paling baik dan aku berharap agar semua masa hidupku seperti yang kurasakan pada saat itu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau. Mereka berusaha untuk mencelakai Nabi Ibrahim, tetapi justru mereka sendiri yang celaka. Mereka berusaha untuk menghinakan Ibrahim, tetapi justru mereka sendiri yang terhina. Mereka berusaha untuk mengalahkan Ibrahim, tetapi justru mereka sendiri yang terkalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Sahabat seiman, itulah sederet kisah Nabi Ibrahim dari awal dakwah hingga beliau dibakar oleh umatnya sendiri. Dan semoga dengan kisah ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta lebih patuh lagi kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.